Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dosen kami, Ibu Dwi Rahayu, atas kesempatan yang diberikan pada presentasi kali ini. Perkenalkan, kami kelompok 6 mahasiswa semester 3, kelas B1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang beranggotakan saya sendiri, Cut Ami Rahmah, lalu ada Muhammad Riki Salsabil, selanjutnya ada Tia Ayu Marita, lalu ada Lailatul Mufidah, dan Enda Kusuma Wardani, serta Melina Faturrahman. Di pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan materi terkait siklus MSDM dan penggajian di dalam sistem informasi dan akuntansi manajemen. Sebelum kita masuk pada materi utama, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu siklus MSDM atau penggajian? Jadi, siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau penggajian Human Resource Management yang biasa disingkat dengan HRM atau payroll cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Di slide ini, di dalam Human Resource terdapat beberapa tahap untuk proses MSDM dan penggajian nantinya. Yang pertama melalui proses rekrutmen. Jadi adanya perekrutan dan penerimaan karyawan baru yang nantinya karyawan yang masuk akan diberikan pelatihan dengan berbagai cara seperti on the job training, on the class, dan lain-lain. Ini adalah proses kedua, yaitu training atau pelatihan. Selanjutnya ada proses task atau penugasan, yang dimana karyawan akan diberikan pekerjaan dan penugasan atas pekerjaannya. Selanjutnya adalah setelah karyawan bekerja tentu akan diberikan kompensasi berupa gaji dan tunjangan-tunjangan terkait. Di proses selanjutnya ada evaluasi. Adanya evaluasi kinerja karyawan, apakah kinerja karyawan tersebut sesuai standar atau di atas atau malah di bawah. Yang terakhir ada proses mengeluarkan karyawan karena penghentian baik sukarela maupun tidak sukarela. Di slide selanjutnya ini akan dijelaskan terkait aktivitas siklus dalam penggajian. Namun pertama kita akan membahas terkait permasalahan-permasalahan umum siklus penggajian. Selanjutnya ada aktivitas pertama, yaitu pembaharuan database induk penggajian. Lalu ada aktivitas kedua, ada pemvalidasian data waktu dan kehadiran. Dan aktivitas ketiga yaitu penyiapan gaji dan pengeluaran gaji. Dan aktivitas terakhir adalah perhitungan dan pengeluaran pajak penghasilan dan potongan sukarela. Dan di akhir nanti kita juga akan membahas terkait opsi outsourcing. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam perusahaan. Jasa yang diberikan oleh tenaga kerja diberi imbalan oleh perusahaan melalui gaji dan upah baik setiap bulan, setiap minggu maupun harinya. Jadi menurut Mulyadi, gaji ini diberikan untuk karyawan yang mempunyai jenjang jabatan, sedangkan untuk upah diberikan untuk karyawan pelaksana atau buruh. Biasanya gaji dibayar setiap bulan, sedangkan upah dibayar berdasarkan hari kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaji dan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan, dibayar tetap pada tiap bulan untuk gaji, sedangkan upah sesuai hasil yang dikerjakan. Di slide ini tergambar bagian sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Ini adalah gambaran dari rancangan data diagram sistem payroll secara otomatisasi dan integrasi. Dimulai dari sistem database yang di tengah berbentuk silinder. Di sana ada human resource, payroll, time cards, job time, tickets, general ledger, dan lain sebagainya. Sehingga jika kita lihat ke bawah ada incorporation report, di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada payroll and deduction register, yang kedua ada various government reports, dan terakhir ada payroll expenses. Hanya tinggal dilihat dari sebuah sistem karena semuanya sudah terintegrasi, terutama dari segi payroll reimbursement program.
Dan di sebelah kanannya ada simbol petir yaitu EFT yang artinya di sana sudah secara otomatisasi ketika yang namanya sistem menginformasikan kepada bank harus sudah bisa mengakses sistem yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga bank tahu ketika bulan ini berapa bank harus mendisburse gaji karyawan secara keseluruhan. Artinya ini adalah satu kesatuan informasi ERP yang sangat baik dan terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan presentasi dari teman saya. Informasi yang disediakan oleh database induk MSDM atau penggajian pada slide sebelumnya dapat membantu manajer untuk membuat keputusan terkait penentuan staf. Tetapi informasi tersebut tidak bisa mempengaruhi pengetahuan dan keahlian tertentu yang dimiliki setiap para pegawai. Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan. Nah, apa sih sistem manajemen pengetahuan itu? Perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Lanjut pada penjelasan slide selanjutnya ya. Saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan umum yang di seluruh siklus MSDM atau penggajian. 1. Ancaman data induk yang tidak akurat atau tidak valid, dan bentuk pengendaliannya adalah pengendalian integritas pengolahan data, ada lagi pembatasan akses terhadap data induk, dan pengurusan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Dan untuk ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, dan untuk bentuk pengendaliannya adalah pengendalian akses, enkripsi, dan enkripsi. 3. Hilang atau rusaknya data. Untuk ancaman yang ketiga, dan cara pengendaliannya yaitu membackup dan prosedur pemulihan bencana. Untuk yang ancaman keempat yaitu memperkerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualifikasi, dan bentuk pengendaliannya adalah prosedur perekrutan yang baik, termasuk verifikasi surat kepercayaan pelanggan pekerjaan, kemampuan referensi, dan riwayat pekerjaan. Dan ada pengendalian satu lagi untuk yang poin 4 ini adalah pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal dan seluruh pelamar kerja untuk posisi terkait keuangan. Untuk yang ancaman yang terakhir nomor 5, pelanggaran hukum ketenaga kerjaan, yaitu bentuk pengendaliannya adalah dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan. Dan untuk pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenaga kerjaan. Untuk slide selanjutnya yaitu diagram konteks bagian penggajian dari siklus MSDM atau penggajian. Seperti pada diagram di atas yaitu diagram konteks untuk siklus penggajian, kita bisa lihat ada 6 eksternal entitas dalam siklus penggajian. Yang pertama adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Ini terkait adanya perubahan data gaji. Misalnya karyawan ada yang istrinya baru saja melahirkan, dan oleh karyawan tersebut si anak didaftarkan untuk mendapatkan tunjangan. Maka kemudian ada perubahan gaji untuk karyawan tersebut, dan perubahan tersebut diberikan ke sistem penggajian. Dari sistem penggajian nanti akan ke Departemen Sumber Daya Manusia memberikan semacam report laporan pembayaran gaji untuk masing-masing karyawan. Kemudian dari berbagai departemen ada data tentang waktu dan kehadiran. Ini biasanya terpengaruh ke dalam sistem penggajian perusahaan yang diberikan tunjangan transport pada karyawan. Kemudian ke government agencies, misalnya ada ke Dirjen Pajak. Ini akan diberikan tentang laporan pembayaran pajak dan laporan pemotongan pajak PPh 21. Kemudian dengan karyawan payroll system memberikan cek atau slip gaji penggajian secara elektronik maupun secara fisik. Kemudian ke bank, payroll system ini akan memberikan cek atau daftar pembayaran gaji ke bank yang akan diteruskan nanti ke karyawan. Dan kemudian untuk perusahaan asuransi, kalau perusahaan memberikan premi asuransi ke karyawan akan diberikan ke perusahaan asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Sekian dari teks terakhir dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, memperbarui database induk penggajian. Merefleksi berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal
perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji yang ditetapkan. Aktivitas ini secara berkala data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Dalam memperbarui database induk pengajian, terdapat ancaman dan pengendalian. Pertama, untuk ancamannya yaitu perubahan-perubahan yang tak terprotorisasi terhadap data induk pengajian. Pengendaliannya maka dengan pemisahan tugas. Departemen MSDM memperbarui data induk, tetapi hanya Departemen Penggajian yang menerbitkan dokumen-dokumen penggajian. Kedua, pengendalian akses. Kemudian, pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Pengendaliannya yaitu pengendalian integritas pengolahan data, pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Kemudian cara pembayaran setiap pegawai berbeda, tergantung pada status bayaran pegawai. Ada dua macam, yang pertama adalah kartu waktu atau time card, yang kedua lembar waktu atau time sheet. Kartu waktu atau time card adalah dokumen untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Time card digunakan untuk pegawai yang dibayar berdasarkan jam, sehingga para pegawai yang mendapatkan gaji tetap, misal manajer dan staf profesional, sering mencatat pekerjaan tenaga kerja mereka dengan kartu waktu. Bahkan, para supervisor secara informal mengawasi kehadiran mereka dalam pekerjaannya. Kemudian lembar waktu atau time sheet. Lembar waktu atau time sheet adalah sebuah layar entry data atau dokumen kertas yang digunakan oleh para profesional untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Time sheet ini digunakan untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada para kliennya. Biaya-biaya ini biasanya terkait atas jasa atau pelayanan yang diberikan untuk para kliennya. Kemudian, berikut adalah sebuah contoh layar entry data untuk melacak waktu atau yang tadi kita bahas adalah time sheet. Jadi berikut adalah contoh gambar dari time sheet. Di sini time sheet menunjukkan jumlah jam masuk karyawan yang bekerja setiap harinya untuk setiap pelanggan, untuk setiap lokasi, dan untuk setiap masing-masing sifat pekerjaannya. Kemudian, dalam ancaman data dan waktu kehadiran tidak akurat. Jadi, ketidakakuratan pencatatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan pengaturan biaya kerja yang keliru. Selain itu, ketidakakuratan dapat menurunkan semangat kerja pegawai atau mengakibatkan gaji jasa tenaga kerja yang tidak terbayarkan. Kemudian pengendalian, otomatisasi data sumber. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data, waktu, dan kehadiran. Contohnya, alat pembaca tanda pengenal dapat digunakan untuk mengumpulkan data waktu kerja bagi para pegawai produksi dan secara otomatis menyimpan ke sistem data pemrosesan penggajian. Menggunakan teknologi untuk menangkap data waktu dan kehadiran juga dapat meningkatkan produktivitas dan memotong biaya. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan ABC memasang pembaca sidik jari pada mesin kasir kasnya, sehingga para pegawai bisa dapat segera masuk dan memulai bekerja. Perusahaan tersebut mengestimasikan cara ini dapat menghemat beberapa menit waktu yang biasanya terbuang. Langkah menyiapkan penggajian. 1. Penggajian diedit atau disortir berdasarkan nomor pegawai. Jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, setiap file transaksi pembayaran ini juga harus digabung. File pembayaran penggajian yang diurutkan kemudian digunakan untuk menyiapkan gaji karyawan. 2. Menyiapkan penggajian atau prepare payroll.
mendaftar setiap gaji, kotor karyawan, pembayaran gaji, dan pembayaran bersih dalam format multikolom yang berfungsi sebagai dokumentasi pendukung untuk menanamkan dana transfer ke rekening giro pembayaran organisasi dan list pemotongan. 3. Mencatat penggajian atau record payroll. Akhirnya, sistem pencetakan gaji karyawan biasanya menghasilkan laporan laba yang mencantumkan jumlah pembayaran bruto, pengurangan, dan pembayaran bersih selama periode waktu dan tahun ke tanggal untuk setiap kategori dicatat. Contoh daftar penggajian dan potongan. Berikut adalah contoh daftar penggajian dan daftar potongan untuk Alpha Omega Elektronik. Yang pertama, karyawan bernama Jarvis dengan nomor karyawan 37884, bekerja sebanyak 40 jam dengan tarif $6,25 sehingga mendapatkan gross pay sebesar $250. Gross pay tersebut dikurangi dengan deduction yang terdiri dari federal tax sebesar $35,6, visa sebesar $18,75, state tax sebesar $16,25, dan miscellaneous sebesar $27,60 sehingga mendapatkan net pay sebesar $151,8. Lalu pada deduction register untuk si Jarvis, miscellaneous deduction dirinci menjadi asuransi kesehatan sebesar 10,4, asuransi kematian sebesar 5,5, iuran pensiun sebesar 7,5, iuran buruh sebesar 4,2, dan saving bond 0 sehingga total miscellaneous 27,6 seperti yang dicantumkan pada payroll register. Ancaman dan pengendalian. Ancaman kesalahan-kesalahan dalam memproses penggajian. Pengendalian. 1. Pengendalian integritas pengolahan data back. Melakukan cross voting atas daftar penggajian, penggunaan sebuah akun penggajian dan pencetakan saldo. 2. Memeriksa pengawasan atas daftar penggajian dan laporan kasnya. 3. Menerbitkan laporan pendapatan kepada pegawai. 4. Memeriksa atas panduan IRS untuk memastikan klasifikasi yang layak mendapatkan pekerjaan baik pegawai atau kontraktor independen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mengeluarkan penggajian. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau secara langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Kedua, metode tersebut memberikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Untuk proses penggajian yang pertama, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Yang kedua, voucher pencairan kemudian disiapkan. Yang ketiga, kasir menyiapkan dan menandatangani cek. Yang keempat, kasir mentransfer cek dan mendistribusikannya. Selain menggunakan cek, sebagian besar pegawai dibayar menggunakan setoran langsung. Setoran langsung adalah cara pemrosesan penggajian di mana para pegawai dibayar dengan menerima salinan cek gaji bersama dengan laporan pendapatan. Sistem penggajian tersebut menghasilkan serangkaian file setoran. Setiap file memuat catatan untuk pegawai yang rekeningnya dikelola di bank. Tiap catatan menyertakan nama pegawai, nomor social security, nomor rekening bank, dan jumlah gaji. Dana gaji kemudian secara elektronik ditransfer dari rekening bank atasan ke rekening pegawai, sehingga dapat menghemat dengan menghapus biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas. Kredit debit penggajian, kartu nilai simpanan yang tidak dapat ditarik lebih, tetapi dapat dipulihkan dengan dana tambahan tiap tanggal gajian. Para pegawai dapat menggunakan kartu debit penggajian untuk melakukan pembelian dan melakukan tarik tunai melalui mesin ATM. Ancaman dan pengendalian dalam proses penggajian adalah sebagai berikut. Untuk ancamannya dalam proses penggajian adalah pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji atau pengeluaran cek pembayaran kepada karyawan fiktif atau yang diberhentikan.
Ini dapat menyebabkan peningkatan biaya dan hilangnya uang tunai. Untuk pengendaliannya, yang pertama, pembatasan akses fisik terhadap cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek. Yang kedua, pembatasan akses terhadap sistem EFT. Yang ketiga, penomoran sebelumnya dan akuntansi secara periodik untuk seluruh cek penggajian dan pemeriksaan seluruh transaksi setoran langsung EFT. Yang keempat, mewajibkan dokumentasi pendukung yang layak untuk seluruh cek penggajian. Yang kelima, penggunaan akun pengecekan terpisah untuk penggajian dikelola sebagai sebuah dana tetap. Yang keenam, pemisahan tugas antara kasir dan petugas penggajian, distribusi cek dari perekrutan atau pemecatan rekonsiliasi independen atas akun pengecekan penggajian. Yang ketujuh, pembatasan akses terhadap database induk penggajian. Yang kedelapan, verifikasi identitas seluruh pegawai yang menerima cek penggajian. Yang kesembilan, menyetorkan ulang cek penggajian yang tidak diakui dan menyelidiki penyebabnya. Perhitungan PPh dan potongan. Menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Para atasan harus membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Hukum pemerintah juga menghendaki untuk mengkontribusikan persentase dari setiap gaji kotor pegawai sampai batas tahunan maksimum untuk dana asuransi kompensasi pengangguran. Potongan pegawai dapat berupa pengurangan untuk tunjangan, dukungan anak, atau kebangkrutan. Banyak atasan juga menawarkan pegawai mereka rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan, sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan minimum dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun, plus manfaat tambahan kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi. Pada aktivitas penghitungan PPh dan potongan, ada ancaman dan pengendalian. Yang pertama, ancamannya kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta, dan untuk pengendaliannya adalah konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS atau publikasi surat edaran. Yang kedua, ancamannya pembayaran yang tidak tepat waktu. Untuk pengendaliannya, konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS publikasi surat edaran. Yang ketiga, pembayaran yang tidak tepat. Untuk pengendaliannya, yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan, yang kedua, memeriksa pengawasan atas laporan, yang ketiga, pemeriksaan pegawai atas laporan pendapatan. Dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan gaji dan fungsi SDM mereka ke Biro Jasa Penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Biro Jasa Pengganti atau Payroll Service Bureau adalah sebuah organisasi yang mengelola file induk penggajian untuk tiap kliennya dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajiannya untuk sebuah bayaran. Sebuah organisasi pengusaha profesional atau Professional Employer Organization (PEO) tidak hanya memproses penggajian tetapi juga memberikan jasa MSDM seperti desain pemanfaatan pegawai dan administrasi. Oleh karena mereka memberikan jangkauan layanan yang lebih sempit, biaya untuk Biro Jasa Penggajian umumnya lebih murah dibandingkan PEO. Alasan Biro Jasa Penggajian dan PEO menarik bagi bisnis kecil dan menengah. Yang pertama, mengurangi biaya. Dengan memanfaatkan skala ekonomi terkait biaya dan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan dan juga menghemat dana dengan mengeliminasi kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara keahlian pegawai. Kemudian dana dialihkan untuk memenuhi hukum pajak. Kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. PEO menyetarakan biaya atas proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Dan ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer dan mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Berikut adalah flowchart penggajian. Keterangan flowchart penggajian. Yang pertama, karyawan. Karyawan membuat data diri yang direkap menjadi satu.
Lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD. Lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. Yang kedua, PSDM atau HCD. Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM atau HCD merekap presensi. Rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. Ketiga, bagian keuangan. Rekap presensi yang diterima dari PSDM atau HCD oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Dan yang terakhir pimpinan. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.